Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada kesempatan yang penuh keberkahan ini, dalam rutinitas kita di rumah Akhina Al-Hadusawati Kasegaf, alhamdulillah dihadiri oleh para habaib, terkhususnya Habib Alwi bin Idrus Al-Idrus, dan alhamdulillah hadir pada kesempatan kali ini Habib Muhammad Bakarun. Beliau adalah seorang pejuang Ahlussunnah wal Jamaah, masyaallah. Dan hadir juga para habaib yang mohon maaf tidak bisa kami sebutkan namanya satu persatu, tapi tidak mengurangi rasa hormat dan ta'zim kami. Dalam majelis mudzakarah ini kita membaca daripada petuah-petuah atau wasiat-wasiat adat yang baik yang diwariskan oleh para habaib leluhur Bani Alawi, yang kesemuanya mereka adalah ulama-ulama yang kalimat-kalimat mereka itu menjadi hujjah bagi kita. Setelah sebelumnya diceritakan manaqib Al-Habib Umar Abu Alamah, beliau adalah seorang ulama besar yang membangun masjid di kota Cirebon, kemudian kembali ke Hadramut, membangun masjid di bibir pantai di kota Mukalla. Kemudian beliau wafat di Hadramut, dan karamah beliau sampai saat ini itu masjid di bibir pantai dibangun pada zaman beliau. Jarang orang lalu lalang di tempat itu, tapi beliau membangun masjid tersebut, dan saat ini terasa betul manfaat masjid itu. Karena di daerah situ sudah banyak gedung-gedung, sudah banyak perumahan-perumahan, jadi masjid itu menjadi seperti tempat ya orang melaksanakan ibadah, karena sudah menjadi tempat wisata. Kalau kita ke Mukalla itu sepanjang pantai itu luar biasa, pesat betul. Nah, itu beliau ketika membangun masjid itu sempat diprotes. Kenapa membuang-buang uang membangun masjid di tempat yang tidak ada orang? Nelayan datang juga mungkin belum tentu sholat ya, dan gak ada orang lewat di situ. Pada saat itu disampaikan kepada Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas, guru daripada Al-Habib Ahmad. Beliau mengatakan, saya taslim saja. Saya kalau Al-Habib Umar Abu Alamah yang membuat sesuatu, saya akan menerima mentah-mentah. Gak mungkin saya protes, gak mungkin saya kritik. Karena beliau ini memiliki 5 sifat. Dan jika 5 sifat ini ada kepada seseorang, maka dia adalah seorang wali yang sangat besar, orang yang sangat dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. 5 sifat tersebut, yang pertama adalah beliau adalah seorang syarif Sunni Husaini. Beliau adalah seorang syarif dan seorang sayyid, keturunan Imam Al-Husain bin Ali bin Abi Thalib, dan beliau adalah seseorang yang menganut akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, beliau adalah membangun masjid karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang membangun masjid, ya tentunya orang tersebut memiliki keyakinan yang kuat daripada pahala Allah Subhanahu wa ta'ala. Membangun masjid seorang diri, masjid sempurna dibangun. Kalau seandainya masjid itu dibangun oleh orang Majusi sekalipun, maka kami yakin ada sesuatu di belakang itu. Nah, ini ajaibnya. Jadi beliau Abu Bakar mengatakan, jika ada orang Majusi berpakaian Majusi membangun masjid, pasti ada sesuatu di belakang itu. Apalagi seorang Muslim yang membangun, apalagi seorang sayyid yang membangun, dan dia orang alim. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan yang tidak mungkin saya protes lagi. Ya. Yang ketiga, beliau ini orang yang sangat sabar atas bala, atas penyakit yang ada di dalam tubuh beliau. Beliau ini punya penyakit yang bertahun-tahun dia derita. Tidak pernah bercerita kepada siapapun, tidak pernah berkeluh kesah kepada siapapun. Dan derita itu beliau rasakan, beliau tawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, ini 3 sifat. Yang keempat, annahu law amara al-bahra an yanqabid ila barum lanqabad. Beliau ini masyhur dengan karamahnya. Karamahnya luar biasa.
Jadi seandainya dia membangun masjid di pinggir pantai dan dia perintahkan laut tidak naik itu air sampai ke negeri Barum sekalipun, maka air itu akan kering sampai ke sana. Jadi nggak mungkin akan tenggelam, akan terkikis air, akan erupsi, akan apa, nggak mungkin. Dan subhanallah sudah hampir 200 tahun sekarang masjid luar biasa makmur di Kota Nugala. Dan yang kelima, beliau adalah dzurriyyah daripada Syekh Abu Bakar bin Salim. Sudah. Karena Syekh Abu Bakar bin Salim ini di akhir umurnya beliau mengatakan bahwasannya rahasia daripada wilayahku aku berikan kepada dzurriyyah anak-anakku, tidak kepada murid-muridku. Jika anak-anakku bisa menerimanya, maka aku berikan kepada mereka dimanapun mereka berada. Jika tidak bisa, maka rahasia itu bersamaku tahta kathibi Inat, bersamaku di kota Inat. Jadi dalam kitab dijelaskan bahwasannya semua para waliullah itu ketika mau meninggal, maka dia akan menyerah terimakan kedudukan wilayahnya. Entah kepada muridnya, entah kepada anaknya, entah kepada siapa yang menjadi perintah. Kecuali Syekh Abu Bakar bin Salim. Ya, hal-hal demikian ini yang kita yakini. Yang tidak meyakini terserah saja. Bukan daripada rukun iman kok. Ya, kita meyakini kekeramatan karena ketakwaan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara karamah, kemuliaan yang Allah berikan kepada Syekh Abu Bakar bin Salim, bahwasannya magom beliau bersambung bisa diwariskan sampai hari kiamat kepada dzurriyyahnya. Dan tidak berlaku kepada wali manapun. Bahkan dikatakan bahwasannya beliau akan membagi wilayahnya kepada anak cucunya yang memang pantas setiap tahun 4 kali. Warisan wilayah itu dibagi sampai hari kiamat. Ini dijelaskan dalam kalam ya Salafun Shalih. Kemudian beliau Al Habib Ahmad bin Hasan bercerita, ketika kami di Mesir, kami berziarah ke Azhar Syarif. Habib Ahmad bin Hasan ini pada zaman beliau dulu pernah datang ke Azhar, kiblat ilmu dunia. Siapa nggak kenal Azhar? Sampai saat ini, zaman ini, kiblat ilmu di dunia ini Azhar. Di zaman beliau datang ke Azhar, itu disambut oleh seluruh ulama Azhar. An bakrati abihim. Semua ulama datang karena mengakui, mengenal Habib Ahmad bin Hasan. Sebelum beliau di Hadramut, beliau itu menjadi imam di Masjidil Haram dan menjadi pengganti Syekh Ahmad Zaini Dahlan di dalam mengawasi fatwa-fatwa di kota Mekah. Habib Ahmad bin Hasan. Jadi begitu beliau datang ke Mesir, beliau dikenal sudah sebagai ulama yang besar, memiliki basirah yang luar biasa. Terutamanya orang-orang Mesir itu cinta kepada dzurriyyah, kepada para ahli bait. Dan sebelum Habib Ahmad bin Hasan ke Hadramut, kemana namanya, ke Mesir, dari Hadramut, yang pertama tinggal di Mesir daripada Sadah Al-Ba'alawi yang memiliki kedudukan tinggi di sana adalah Al-Habib Abdurrahman bin Mustafa Al-Aidrus. Ya, beliau adalah guru Abi Muhammad Murtada Az-Zabidi. Murtada Az-Zabidi ini adalah guru ulama Mesir yang mengarang kitab Tajrib Arus, syarah kamus di dalam bahasa Arab, itu sekitar 40 jilid. Itu beliau karang dan beliau baru hidup kira-kira 200 tahun yang lalu. Kemudian beliau menyerahkan kitab Ihya Ulumuddin. Satu-satunya ulama yang menyerahkan kitab Ihya adalah Murtada Az-Zabidi, Muhammad bin Muhammad Al-Murtada Az-Zabidi. Nah, kemudian ketika beliau sampai di sana dan disambut luar biasa, beliau bercerita, tiba-tiba mendekat kepadaku seseorang di antara banyak orang, dan dia adalah seorang min auliyaillah, seorang rajul minar rijal. Artinya kalau ada istilah rajul di sini, dia adalah seseorang yang memiliki pangkat ya, tinggi. Kemudian dia berbisik kepadaku. Kemudian dia berkata, anal mutawalli fi hadzal makan. Saya yang berkuasa di tempat ini. Ya, saya yang berkuasa di tempat ini. Artinya dia yang memegang wilayah di Mesir pada saat itu. Maka saya katakan kepada dia, Allah yazidak, semoga Allah menambah derajatmu, wa yubarik lak fima qasama laka minal khair,
dan Allah menambah apa yang Allah berikan kepadamu daripada kebaikan. Wa yuthabbitak alaihi wa yanfa'una bika. Semoga engkau tetap dalam kedudukanmu dan kami mendapat manfaat dari ini. Adab. Ada para al-Ba'alawi begitu. Mereka tidak akan pernah masuk dalam sengketa apapun dalam urusan dunia, enggak. Mereka itu tawadhu, dengan ketawadhuan Allah angkat mereka. Jadi kalau ada orang yang baik, kata Habib Ahmad bin Hasan, jika ada orang yang terlihat dia ini orang soleh, maka doa ini yang selalu diajarkan oleh guru beliau Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas dan para salafun soleh untuk wa an la nunazi al-amra ahlah. Dalam hadis begitu. Kita itu nggak perlu istilahnya itu sikut-sikutan dalam urusan agama, dalam urusan kebaikan. Siapa yang merasa paling baik, dia yang ditampilkan. Makanya kalau kita melihat di dunia ini, tidak ada ikatan yang lebih kuat daripada ikatan Bani Alawi. Jika ada satu yang Allah tampilkan di antara mereka, yang lain mendukung, nggak menjatuhkan. Kalau ada satu yang naik, dengan imamah, dengan za'amah, maka semuanya mendukung. Yang alim mendukung, oh ini yang terpilih. Yang memiliki harta mendukung. Begitu semua. Yang jahil belajar, mengikut, dan itu terjadi di seluruh dunia. Coba kita lihat dulu di zaman Habib Abdul Qadir bin Ahmad Segar, di mana beliau datang semua para habaib berkumpul jadi satu. Habib Umar bin Hafid di zaman sekarang, di mana beliau datang semua habaib berkumpul jadi satu. Jadi nggak ada. Jadi mereka melihat bahwasannya Allah Subhanahu Wa Taala yang mengangkat derajat seseorang ini. Dan derajat ini jika Allah Subhanahu Wa Taala yang berikan, nggak ada satu orang pun bisa menjatuhkan, nggak mungkin. Jangan-jangan yang berusaha menjatuhkan Allah akan hinakan dia dunia akhirat. Sudah, masalah derajat yang mana lebih tinggi itu urusan gaib. Urusan gaib itu urusan hati, nggak ada yang tahu. Tetapi urusan di dunia ini begini sudah. Jika ada yang Allah tampilkan dia dengan ilmunya, dengan ma'rifatnya, dengan akhlaknya, dan khusus dalam keluarga Bani Alawi, mereka memiliki thariqah. Jika seseorang itu sudah sampai kepada derajat khilafah kamilah, yang mampu menjadi khalifah daripada thariqah salafnya, maka dia yang terpilih, maka semua akan mengikut kepada dia. Karena hakikatnya sama. Makanya dulu Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas di zaman beliau luar biasa. Beliau katakan, bagaimana kalau kalian melihat daripada Al-Habib Umar bin Segar, bagaimana jika kalian melihat Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad? Bagaimana kalau kalian melihat Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas? Bagaimana kalau melihat Al-Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim? Habib Husain bin Syekh Abu Bakar bin Salim. Di zaman itu Sultan Hadramut, Sultan Yaman datang kepada beliau, memiliki masalah, memiliki penyakit di dalam dirinya. Kalau beliau itu sudah sakit seperti orang gila, datang kepada Habib Husain minta disembuhkan daripada penyakitnya, dan akan menyerahkan kedudukannya, hartanya, semua akan diserahkan kepada Habib Husain. Diberikan satu amalan, didoakan, dia sembuh. Tapi raja ini raja yang jujur, dia datang dengan seluruh menteri-menterinya, dia serahkan titah kepada Al-Habib Husain. Dia katakan, ya Sultan, dia bilang, ini kunci kerajaan kamu ini, saya gak ridha kepada khadim saya, apalagi pada diri saya, khadim saya gak ridha. Ini adalah fitnah. Engkau yang terpilih, jalani dengan baik. Dikembalikan. Dunia seperti itu di hadapan mereka. Bagaimana jika melihat Syekh Abu Bakar bin Salim? Terus begitu, diberi gambaran. Bagaimana melihat Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus, putranya Al-Adni, ayahnya As-Sakran, Syekh Umar Muhdar, Habib Rahman Sukar, sampai Fikih Muqaddam, sampai yang ke atas. Ya begitu. Semakin kita merasa kecil, semakin kita merasa tidak punya apa-apa. Oleh karena itulah adab. Adab ini menjadi sesuatu yang paling diwasiatkan oleh keluarga kita Bani Alawi. Dalam satu cerita selanjutnya, Habib Ahmad bin Hasan itu kedatangan tamu. Ya,
tamu itu adalah Al-Habib Ahmad bin Hamid, Imam Masjid Ba'alawi. Jadi Habib Ahmad bin Hasan ini dulu kalau kita lihat dari manaqib beliau, seluruh habaib itu berguru kepada beliau. Karena beliau ini kan belajar di Mekah lama, khususnya mengambil ilmu berkaitan dengan Al-Quran, qiraat dan semuanya. Yang di Hadramut saat itu kurang ilmu qiraat, ya. Di Hadramut itu tidak seperti di tempat-tempat yang lain ilmu Quran itu. Maka Habib Ahmad bin Hasan ini tampil dengan ilmu Al-Quran. Beliau mencetak banyak ulama-ulama, ya, dan banyaklah datang daripada a'immah, ya, para imam-imam itu, habaib-habaib, munsib-munsib itu datang kepada beliau. Dan beliau juga bercerita, dulu beliau ini pernah tinggal di Wadi Amid. Wadi Amid ini tempat Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas yang ditulis manaqibnya oleh Habib Ali bin Husin Bungur. Habib Ali ini mengarang kitab namanya Tajul A'ras, 2 jilid bercerita tentang manaqib Habib Saleh bin Abdullah Al-Attas. Beliau Habib Ahmad bin Hasan, ketika beliau belajar bolak-balik dari Hurairah ke Wadi Amid, itu waktu masih belum ke Mekah, masih kecil, ya, umur belasan lah. Itu beliau mengatakan, saya ini setiap hari wiritan saya itu 15 juz sebelum saya sholat duha. Jadi Habib Ahmad bin Hasan ini waktu kecil wiritannya itu 15 juz baca Quran di Wadi Amid sebelum sholat duha, sebelum datang kepada gurunya Habib Saleh bin Abdullah. Dari kecil sudah seperti itu. Ya memang biasanya subhanallah orang-orang yang besar itu dari saat kecil itu terlihat sudah malami, ya, sudah kelihatan. Ini waktu kedatangan tamu Al-Habib Ahmad bin Hamid. Habib Ahmad bin Hasan ini kan orangnya secara zahir buta, gak kelihatan. Ketika bersalaman, Habib Ahmad bertanya, "Man hadzal ladzi safahani?" Siapa ini? Kemudian ada yang menjawab, "Muallim Masjid Al-Ba'alawi." Orang yang mengajar di Masjid Ba'alawi. Ngomongnya itu seperti meremehkan. Ngomongnya itu seperti meremehkan. Ya. Yuridu bidzadikal mazah. Tapi omongan ini bukan bergurau, memang seperti orang punya sesuatu di hatinya. Yang mengajar di Masjid Ba'alawi. Mungkin dianggap banyak lebih alim kok dia jadi imam di Masjid Ba'alawi. Masjid Ba'alawi itu masjid paling utama sentral di kota Tarim, Masjid Bani Ali. Kemudian Habib Ahmad bin Hasan mengatakan, faqala bal imamu Masjid Al-Ba'alawi wa imamil Alawi. Bukan, dia bukan mengajar biasa, dia adalah imam seluruh Ba'alawi dan imam Masjid Ba'alawi. Jadi di sini diajarkan bagaimana kita itu harus mengakui seseorang, apa yang dia punya, apa yang Allah berikan kepada dia, jangan kita menutup mata. Ya, biasakan kita itu mau mengakui orang dengan apa yang Allah berikan, dan pada saat itu Allah persilakan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Jika kita tidak mengakui pemberian Allah kepada hambanya, dan Allah itu tidak bisa diatur. Kita ini kan disuruh minta, was'alullaha min fadlih. Mintalah kalian, mohonlah kalian kepada Allah. Dan salah satu cara ijabahnya doa adalah ketika kita melihat kemuliaan kepada seseorang, maka kita akui pertama kali dan kita doakan kebaikan tetap kepada dia. Baru pada saat itu kita memohon kepada Allah, kita diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang ulama mengatakan, kenapa banyak orang doanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala? Li ghalabatil hasad fi bani Adam. Karena hati manusia ini hasud. Ya. Yang diizinkan itu adalah ghibthah. Ghibthah itu artinya kalau kita lihat kebaikan orang, kita akui kebaikan itu kebaikan, kemudian kita memohon kepada Allah supaya kebaikan tetap kepada dia, dan kita bisa mendoakan kebaikan itu terus langgeng kepada dia. Baru kita memohon kepada Allah kebaikan seperti itu. Ini namanya ghibthah. Dan Nabi SAW tidak menyuruh kita iri kepada manusia manapun kecuali 2 manusia. Yang pertama orang yang hafal Quran dalam hadis yang sahih, kemudian dia mengamalkan Al-Qurannya, mengamalkan ilmunya.
Ya, waqafa inda hududi. Apa perintah agama dia berhenti di situ. Apa larangan agama dia jauhi. Semua perintah dia lakukan. Ya begitu. Yang kedua adalah orang kaya yang hartanya didapat dengan cara yang baik, kemudian dia jadikan hartanya sebagai jalan menuju kepada agama kebaikan. Ya luar biasa ya. Orang yang hartanya dapat dengan baik, dia orang kaya raya, kemudian orangnya dermawan, orangnya soleh, ni'mal malu soleh, dirajuli soleh. Di dalam hadis begitu. Ya, ana wa tajirus suduq kahataini yaumil qiyamah. Saya dan orang kaya yang dermawan kata Nabi, yang jujur, derajatnya sama saya seperti dua tangan berpadu pada hari kiamat. Derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu. Ini aja kita boleh iri. Yang lain jangan pernah iri kepada apapun di dunia. Dan mampu mengakui, misal ini, ada orang bangun rumah. Orang bangun rumah, kita nggak kenal, bagi kita kenal. Kalau kita kenal di sini masalah kadang-kadang. Dari mana dia duit? Ya, kayak gitu kan. Ya, beli mobil baru ganti mobil, dari mana dia duit? Nyolong kali. Ya, nipu kali. Subhanallah. Orang dapat nikmat, dia punya hati itu berdebar, gak nerima. Apalagi kadang saudaranya maunya dia aja yang gois, dia aja yang paling kaya. Dan kadang-kadang kalau dia kaya, justru yang paling miskin saudaranya sendiri. Banyak orang begitu. Kalau dia kaya, dia nggak mau adik-adiknya jadi sukses, dia nggak mau. Maunya adiknya selalu jadi pegawai di tangan dia. Kenapa dia nggak jadikan adiknya sukses seperti dia? Nah, ini ada hasad di hati dia. Ini orang nggak baik. Kalau ada orang yang mampu melihat kebaikan orang dan dia doakan orang bangun rumah, ya Allah, alhamdulillah. Insya Allah Allah sempurnakan rumahnya. Insya Allah Allah bahagiakan anak istrinya. Insya Allah itu rumah jadi kebahagiaan bagi dia. Dia belum punya rumah, dia masih kontrak. Tidak akan lama dia akan punya rumah, kata Quran. Jika dia orang punya mobil baru, gak ada pikirannya, gak hasut dia. Dari mana uangnya? Ngerampok kali, nyolong kali, nipu kali, ngutang kali. Ya, ngelihat orang di rumahnya bertamu, ya, wah, jangan-jangan mau dicabut mobilnya, jangan-jangan mau ditarik ini, jangan-jangan. Jadi orang itu hasad. Kenapa harus seperti itu? Ya kata ulama, jika kamu bisa melihat kenikmat Allah kepada hambanya dengan dada yang lapang, jangan suudzon. Dan jangan pernah bangga dengan apa yang kau lihat. Kamu nggak tahu belakang itu ada apa, kan begitu. Yang kelihatan bagus, ya Allah bagus. Ya Allah, insya Allah dia selamat. Mobilnya bagus, insya Allah dia anak istrinya senang. Gak lama dia punya mobil seperti itu. Ada yang begini, jarang sekali. Jarang kita bisa bahagia dengan kekayaan orang lain. Gak mungkin kita bisa kaya. Kenapa? Karena Allah merasa kita akan mengatur pemberiannya kepada hambanya. Ahum yaksimuna rahmat rabbik. Apakah kamu yang mengatur rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala? Kamu saya atur. Dan kadang-kadang jika kita hasut kepada seseorang dengan Allah berikan, akhirnya Allah akan hukum kita, Allah akan memberi kepada dia lebih, dan justru Allah akan cabut yang ada kepada kita. Kita tambah miskin, dia tambah kaya, tambah habis kita. Subhanallah. Tapi jika kita mampu untuk melihat nikmat orang itu dalam segala hal, jangan pernah iri, kecuali kepada dua orang tadi itu kata Nabi. Orang hafal Quran, kita orang nggak bisa, anak kita cetak. Orang yang usahanya dapat harta yang halal, min aina iktasabahu wa aina anfaqahu. Dan dalam hadis begitu, orang yang kaya nanti hari kiamat double pertanyaannya. Min aina iktasabahu wa ila aina anfaqahu. Dari mana dia dapat hartanya dan kemana itu harta dibelanjakan. Jadi ketika kita masih memiliki hati yang hasut kepada nikmat Allah kepada hamba yang manapun, di situ doa kita terganjal. Makanya kita harus pintar-pintar untuk mengakui bahwasannya Allah ini memiliki hak mutlak. Kita sejak kadang-kadang egois. Kita punya uang, kita nggak mau ada orang tahu berapa saldo kita. Hak kita. Dan kita paling marah jika kita ditanya berapa keuntungan kita. Alhamdulillah dapat keuntungan, berapa untung inti? Urusan apa itu nanya? Ya, bukan etika itu. Kalau kita mengurusi kepada siapa dan kepada siapa, kita juga nggak mau diurusin. Terserah.
Saya mau ngasih ini, saya mau ngasih itu. Kadang-kadang sama istri kita bertengkar. Jangan ikut campur. Anak kita juga begitu. Yang ini kita kasih, yang itu kita kasih, yang ini enggak kita kasih. Saudara juga begitu. Kita sendiri tidak mau ada orang ikut campur dalam urusan dapur kita. Coba kita bayangkan. Kalau kita berani itu kepada Allah, bagaimana kira-kira? Ya, jadi Allah itu Subhanahu wa Ta'ala Hayyul Qayyum. Berdiri dengan kebijakannya. Kita sebagai hambanya harus ada. Mintalah kepada Allah, kata Allah. Biarkan apa yang Allah bagi kepada hambanya, kita minta kepada Allah, dan kita berhusnudzon. Ya kalau memang dia salah, Allah akan bongkar kesalahan dia. Yang kaya yang nyolong, nggak lama ketangkep, dihancurkan, gitu aja. Yang kayanya karena dia itu korupsi, yang kaya karena dia itu menyabotase harta waris misalnya, atau dia menipu, bom waktu, ya. Itu namanya malul haram, taj'alu diyaru balaki. Harta yang haram itu akan menjadi penghancur rumah yang utama. Hancur, berantakan semua pada saatnya. Habib Ahmad marah ketika ada orang bilang ini pengajar Masjid Ba'alawi. Pengajar seperti ustadz biasa begitu, guru ngaji, sementara dia tahu ini adalah imam Bani Alawi. Ini imam masjid para habaib. Habaib di dunia ini, Al-Ba'alawi itu punya satu masjid tua di Tarim dan dituakan, itu Masjid Bani Alawi. Jadi beliau mengatakan enggak, dia adalah imam Masjid Abi Alawi wa imam bil Alawiyin, dan pemimpin para habaib. Kemudian beliau mengatakan mundu qamat hadhihi dairah, sejak thariqah habaib ini dikukuhkan, maka yang menjadi imam Masjid Alawi adalah imam Alawiyin. Harus diakui. Karena di Masjid Bani Alawi itu, Masjid Ba'alawi di Kota Tarim, itu masjid paling steril. Masjid paling steril. Di situ nggak boleh jenazah dimasukkan. Jenazah disolati di tempatnya khusus. Karena jenazah itu semua masalah yang khilafiyah di antara para ulama itu nggak berlaku di Masjid Ba'alawi. Masjidnya qoma alal kitab wa sunnah, murni Quran sunnah. Jadi kalau jenazah nggak bisa masuk ke situ, karena jenazah ini dalam mazhab Abu Hanifah najis katanya. Jadi Masjid Bani Alawi nggak mau. Oleh habaib diterapkan apapun di sana, kecuali yang memang mufakat para ulama. Ini terkait dengan Al-Habib Ahmad bin Hamid Imam Bani Alawi. Kemudian beliau mengatakan ada dua derajat yang sangat tinggi, walaupun orangnya tidak merasa. Kalau itu derajat yang sangat tinggi. Yang pertama adalah Imamatu Masjid Abi Alawi, menjadi imam Masjid Bani Alawi ini di Kota Tarim. Ini orangnya yang terpilih dan salah melihat, memantau dia, memberikan kepada dia bantuan khusus. Yang kedua adalah martabatul khitabah, orang yang mampu tampil untuk mengajarkan sunnah Rasul SAW dan ilmu agama. Bartiqaul manabir sya'nun azim, ya, berbicara di atas mimbar untuk menyampaikan agama. Ini adalah daripada anugerah Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Allah berikan kepada siapapun yang Allah kehendaki. Kemudian Al-Habib Ahmad bin Hasan seperti biasa, jika ada orang berdatang kepada beliau, mendoakan beliau. Kemudian beliau mengatakan wa qala Sayyidi Ali bin Abdurrahman al-Masyhur li Sayyidi Ahmad lamma ibtada'tu fil madaris ba'da al-walid rahmatullah alaih qultu ma ana ahlan lil mudhakara wa tasaddud lit tadris fa ra'aytu ka'anni bi masjid al-Ba'alawi inda al-ustuwana al-musamma bil ma'sura wa kana al-masjid malyan wa kana Sayyidi Abdullah bin Abi Bakar al-Idrus muqabilan li wa ma araftu ahadan ghairahu illa al-walid wa ka'anni udarris min ghairi tawaqquf fa qalu li dhakir wa la taqul ma ana ahlan lil mudhakara fa qala lahu Sayyidi Ahmad radhiyallahu anhu khalluhum yadrun anna mudhakaratak asliyah wa bi'idhin thumma qala Sayyidi radhiyallahu an hadhil asya' yaji biha min bahriha al-asli. Ada al-Imam Al-Habib Ali bin Abdurrahman Al-Masyhur, putra daripada Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur yang mengarang kitab Bughya Al-Mustarsyidin. Ya, kitab Bughya itu adalah khulasa fatwa ulama-ulama dari ulama Syafi'iyah. Itu karangan daripada Al-Imam Al-Habib Abdurrahman bin Muhammad Al-Masyhur, ma'ruf. Dan kitab itu menjadi kitab kajian di seluruh pesantren Syafi'iyah di Hadramaut ataupun di Indonesia. Menjadi kitab rujukan para mufti.
putra beliau Al-Habib Ali, begitu ayah beliau wafat, Habib Abdurrahman ini, beliau yang dijadikan sebagai khalifah. Akan tetapi beliau ini berkelit. Dia bilang, enggak, saya tidak seperti abah. Saya nggak bisa ngajar seperti anak punya abah. Akhirnya beliau menolak untuk menggantikan tempat sang ayah karena merasa ya nggak mampu. Kemudian malamnya beliau bermimpi, Habib Ali. Lihat nih. Makanya orang itu kalau dia dekat kepada Allah, maka Allah akan bantu anak burunya. Innallaha yahfadzul aulad bi ta'atil aba'i wal ajdad. Orang soleh, ya pasti Allah akan bantu. Ini Habib Ali mimpi malamnya, begitu beliau menolak untuk menggantikan tempat ayahnya mengajar di Masjid Ba'alawi, mimpinya beliau. Kemudian saya ini bersandar di satu tiang namanya Maksurah. Ada tiang itu namanya Maksurah, kan namanya itu. Dan di sana saya lihat masjid penuh sesat. Saya bersandar dan di depan saya persis Al-Habib Abdullah bin Abi Bakar Al-Idrus Al-Akbar. Persis di depan saya Habib Abdullah. Saya kenal dia. Dan abah saya di sampingnya. Yang lain saya nggak kenal. Penuh masjid ini. Mimpi siapa? Mimpi Habib Ali. Kemudian sepertinya saya ini berbicara, semua ilmu nggak berhenti. Di depan para habaib, depan Habib Abdullah Al-Idrus, depan anak punya abah. Seperti saya bicara nggak berhenti dalam mimpi. Kemudian beliau, para habaib, Habib Abdullah dan ayah saya mengatakan bersama-sama, "Dzakir wala taqul ma'an ahli dzikr." Kamu ngajar, kamu berbicara, jangan bicara saya nggak berhak, saya nggak mampu. Ya, artinya apa? Dibantu. Jadi, salaf ini dari barzakh beliau ini memantau siapa yang pantas, maka dia akan diberi. Dan kebanyakan kata Habib Ali Habsyi Sahibul Maulid, para habaib ini futuh mereka itu dari dua pintu. Pintu Al-Quran dan pintu Qiyamul Lail. Banyak baca Quran dan banyak tahajud. Ini pintu futuh beliau. Habib Ali mengatakan begitu. Kemudian setelah bangun daripada mimpinya, Habib Ahmad tersenyum. Dia bilang, kalau begitu engkau ini telah diizinkan salaf untuk berbicara. Hayya, kita mau dengar antum punya nasihat sekarang. Dengarkan semua. Ini nasihat daripada lisan yang asli, yang dibantu oleh para leluhurnya. Ini Habib Ali, ya, bin Abdurrahman bin Muhammad al-Masyhur. Kemudian diceritakan, wajah Syekh Abdullah bin Thahir Ad-Du'ani, sahib ad-Dufa ila Tarib, fadakhala Masjid Ba'alawi, fara'a fihi Sayyidina Abdullah al-Idrus, wa huwa saghirun ibnu sab'i sinin. Wa sallaitu raq'at al-isyraq fi Masjidil Habib Muhsin bin Husain Al-Abbas Buhraidha. Jadi ini Al-Habib Ahmad bin Hasan banyak bercerita kepada kita tentang bagaimana pencapaian para habaib, para salafun saleh. Yang mana dasarnya itu adalah wadah yang bersih. Wadah yang bersih, hati yang bersih, ya. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hati yang bersih itu yang bersih daripada dua noda, kata ulama. Yang pertama noda kemusyrikan, yang kedua noda keraguan-raguan, minasyirki wa syak. Kalau minasyirik dari kemusyrikan jelas, musyrik akbar menyebutkan Allah, atau musyrik kecil yaitu riya dalam amal. Gak boleh ada dalam hati kita itu. Harus lillahi ta'ala. Yang kedua, membersihkan hati daripada keraguan-raguan, syak. Dan keraguan-raguan ini obatnya cuma ilmu. Orang yang ragu, jika nggak pengen ragu, ya sudah diajarkan, diajak. Saya ragu di Tanah Abang ada karpet harga murah. Daripada kita dapat kusir, ayo ke Tanah Abang, gitu aja. Berangkat. Ya, namanya ilmu jagi. Apapun keraguan-raguan bisa dijawab dengan ilmu, bisa dijawab dengan ma'rifah. Jadi orang yang ragu kalau nggak belajar nggak bakal hilang ragunya, tidak bakal hilang keraguan-raguannya. Ya, innamal mu'minun alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Dalam Al-Quran itu, orang yang beriman sesungguh beriman adalah yang mereka beriman kepada Allah dan Rasulnya dan tidak ragu. Ya, Al-Quran itu, ya, dzalikal kitabu la raiba fihi. Quran itu kitab yang tidak ada keraguan-raguan. Jadi harus bersih dulu hatinya.
ragu-ragu harus diobati, dihilangkan dengan ilmu. Jadi Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumit ini guru para habaib, ya, guru para habaib, guru daripada Al-Habib Abu Bakar bin Abdullah Al-Attas. Itu diantaranya adalah Al-Habib Ahmad bin Umar bin Sumit. Beliau itu kalau keluar masjid, karena di kota Shibam, itu kalau kita tahu di Hadramut ada kota tua, itu namanya kota Shibam. Itu kota banyak aulia di sana, banyak orang-orang soleh, banyak orang-orang yang mastur, ya, karena kota-kota tua itu. Itu beliau setiap keluar daripada masjid Jami' Shibam, itu ada satu tempat khusus, dan saat ini orang tahu semua tempat itu. Tempat kalau lewat situ Habib Ahmad ini, karena Habib Ahmad bin Umar bin Sumit itu di Shibam seperti Imamul Haddad di kota Tarim. Dakwahnya luar biasa. Itu beliau berdoa begini, kunli kama kuntali min qabl lam akun. Ya Allah, jadilah engkau mengawalku dalam kehidupan ini seperti engkau mengawalku ketika aku di dalam alam arwah. Allah mengawal kita dari alam arwah sampai kita masuk ke dalam alam jasad ini. Jadi beliau berdoa supaya dikawal oleh Allah selalu dengan kawalan ilahi di dunia sampai di kubur. Bukan arwah kita kan nggak hancur, arwah itu tetap. Sejak Allah ciptakan arwah ini abadi, arwah itu. Ya, Allah ciptakan arwah. Kemudian arwah itu masuk ke dalam jasad, ya. Setelah 9 bulan dikandung dalam janin, ditiupkan sampai keluar ke dunia, nanti sampai barzakh, sampai akhirat, arwah terus sampai dalam surga abadi selamanya. Arwah ini tidak pernah hancur. Sampai terjadi kiamat nanti, di antara yang Allah tidak hancurkan adalah arwah. Ya, dan aras, kursi, surga, neraka itu semua selain daripada 8 makhluk itu dihancurkan pada hari kiamat. Ketika sangkakala ditiupkan, kecuali 8 makhluk, di antaranya adalah ruh ini. Karena ruh ini abadi, ya, dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ini doa beliau. Ini doa diamalkan.